Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev, dan kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu tutorial membuat desain form. Dan saat ini sudah sampai di fill set dan kita akan meneruskan selanjutnya, yaitu di sini saya akan mengcopy bagian sini, lalu kita akan membuat inputan untuk gender. Dan kali ini saya akan membuat inputan untuk jenis kelamin ya. Jadi input kita akan gunakan radio, lalu kemudian kita kasih nama, name-nya gender, lalu untuk value, nanti untuk value 1 itu untuk laki-laki, kita break. Kemudian untuk input yang kedua yaitu input type radio juga dengan name yang sama, lalu dengan value untuk perempuan ini adalah 2. Oke, ini untuk field set sudah jadi. Untuk lebih mempercepat kita akan kopas dari sini. Kemudian kita akan membuat informasi sekunder, dan kali ini saya akan membuat informasi untuk alamat. Di sini labelnya kita ganti alamat, kemudian ini untuk select kita gunakan untuk select ini untuk text area ya. Saya akan buat text area dengan name yaitu alamat, kemudian kita kasih placeholder isi alamat lengkap Anda. Oke, selanjutnya untuk setelah alamat kita akan membuat inputan untuk kendaraan. Lalu kemudian di sini saya akan ubah, di bagian sini akan saya inputkan untuk checkbox. Checkbox untuk dengan name-nya nanti adalah kendaraan. Lalu untuk value-nya saya akan buat misalkan untuk value yang pertama adalah mobil, dan kita break. Nah, untuk mempercepat kita kopas saja di sini. Ini untuk inputan kendaraan yang dipunyai, misalkan seperti itu. Biasanya untuk pendaftaran karyawan atau apa gitu ya. Ini untuk misalkan ini value untuk motor dengan keterangan untuk sepeda motor. Kemudian yang terakhir adalah untuk sepeda. Oke, kemudian selanjutnya kita akan input untuk apa ya? Alamat website misalkan. Nah, untuk alamat website ini, maka untuk inputnya kita gunakan input type-nya yaitu URL dengan name misalkan website. Lalu kita kasih placeholder dengan isian misalkan ini untuk http web saya.com misalkan seperti itu. Nah, ini untuk website. Kemudian apalagi ya, kita bentar. Oh ya, tadi yang di sini kok belum diedit ya. Di sini saya ganti aja urutannya biar nanti nggak bingung. Oke, kita ganti di bawahnya.
Kemudian misalkan untuk di sini adalah tanggal lahir, kita akan buat input type date. Inputnya adalah type date dengan name adalah tanggal lahir. Oke, kemudian kita kopas lagi bawahnya. Nah, di sini kita akan membuat untuk inputan, misalkan kalau misalkan karyawan ini udah punya anak atau belum gitu. Misalkan ini untuk jumlah anak, kemudian di sini input type-nya saya ganti number karena untuk jumlah ini adalah untuk ukuran kuantitas ya. Kemudian ini untuk anak. Untuk value-nya inisialnya adalah 0 untuk tidak punya anak misalkan, kemudian untuk min-nya itu adalah 0 dan max-nya misalkan ya, oh maaf ada kesalahan. Max-nya adalah 10 misalkan, seperti itu. Coba kita geser. Ini 10. Lalu kemudian kita buat satu lagi, yaitu untuk upload foto. Misalkan untuk apa ya, foto Anda. Kemudian untuk input type-nya saya ganti menjadi file. Kemudian name-nya adalah type-nya adalah file, kemudian name-nya adalah foto. Saya hapus saja yang di sini. Dan untuk input type file ini karena nanti kita custom, jadi saya tambahi untuk label dan nanti akan diarahkan label dengan atribut for, bukan form ya, for. Kemudian di sini for-nya itu akan mengarah ke file ini. Jadi ini saya kasih ID nanti untuk file upload. Kemudian selanjutnya kita kasih kelas upload foto dan kita nanti akan memainkan desainnya itu di sini dengan menggunakan kelas upload foto. Untuk labelnya ini untuk upload foto, misalkan seperti itu. Lalu kita akan membuat yang namanya setelah fill set. Ini udah jadi, kita cek lagi yang di atas. Kemudian kita akan membuat untuk input dari submit. Kita kasih div class, kemudian untuk form group kemudian di sini tipe submitnya adalah button karena nanti akan kita isi dengan konten-konten baik teks maupun image ya. Jadi type-nya button. Kemudian kita panggil image dan ini akan menggunakan image yang ini, yang saya tunjuk di pointer ini adalah button submit. Kemudian .png. Ini untuk tombol kirim. Oke, kemudian di bawahnya saya akan membuat satu lagi. Ini adalah sifatnya opsional, jadi
saya akan menunjukkan contoh bagaimana membuat input yang di luar form tapi masih satu bagian dari form itu, yaitu dengan menggunakan nanti adalah atribut form. Oke, kemudian kita buat dulu. Di sini saya akan membuat garis untuk membedakan isian yang di luar form, dan saya akan membuat inputnya nanti adalah checkbox dengan name, misalkan ini untuk subskripsi. Jadi ceritanya ini adalah untuk tombol textbox, kita akan subscribe berita atau tidak, atau notifikasi. Jadi nanti ada dua, misalkan ini untuk value 1, kemudian ini untuk form akan mengarah ke ID dari form kita tadi, itu ID form 1 di sini ya. ID form 1 ini kita isikan di sini adalah form 1. Kemudian untuk keterangannya keterangannya seperti ini. Terus misalkan jika tidak maka kosongi. Nah, jadi seperti itu. Satu lagi kita isi lagi, misalkan di sini untuk input type textbox untuk subscribe sama dengan value 2. Nah, untuk value 2 ini subscribe misalkan ini untuk postingan dari website. Jadi ceritanya ini untuk pendaftaran, misalkan untuk pendaftaran karyawan atau apa gitu ya. Terus kemudian nanti kalau ada pengumuman keterimaan atau tidak, itu nanti bisa ada notifikasi ke email. Ceritanya seperti itu. Lalu kemudian kita akan membuat, karena tadi di atas tadi ada header dan form, maka yang bawahnya adalah footer. Footer ini di luar dari kontainer, dan nanti agar footernya itu akan penuh ke samping kanan dan kiri. Karena kalau yang untuk header dan untuk isian form tadi kita batasi untuk lebarnya. Lebarnya tadi rencananya saya batasi misalkan 700 pixel atau 900 pixel gitu aja. Dan di sini ada tulisan misalkan untuk copyright, pakai simbol copy seperti ini. Kemudian ini untuk junior dev, kemudian by Sofyan Setiawan. Oke, 2016. Oke, kita lihat di browser bagaimana bentuknya. Nah, jadi seperti ini. Oke, untuk desainnya sudah, kerangkanya sudah jadi. Nanti cukup kita desain dan kita cek kalau misalkan ada yang kurang tepat. Sampai saat ini saya kira sudah cukup, dan kita nanti akan lanjut ke desain dari tampilan formnya. Oke, mungkin itu saja tutorial